Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Arlia Leo. Di video kali ini aku mau ngasih tahu buat bunda-bunda yang lagi hamil di masa pandemi ini takut untuk kontrol kehamilannya. Jadi apa aja sih tipsnya supaya kalian tetap sehat? Jadi ibu-ibu hamil dianjurkan pemerintah untuk tetap di rumah dan jangan pernah keluar rumah kalau dalam keadaan nggak emergensi. Seperti harus kontrol kehamilan pada waktunya, harus belanja, tapi waspada ya, jangan berkelompok atau bergelumur dengan orang-orang lainnya. Ibu hamil kalau saatnya kontrol bolehlah ya kontrol keluar rumah, tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan. Tapi kalau seandainya nih di luar jadwal kontrol, ibu lagi dalam keadaan demam tinggi, sesak nafas, batuk pilek nggak sembuh-sembuh, terus tensi tinggi disertai kejang di rumah atau pingsan, mual muntah berlebihan, lalu perdarahan pervaginam, keluar ketuban sebelum waktunya, itu dianjurkan banget buat ibu-ibu yang lagi hamil segera kontrolkan sebelum waktunya kontrol yang ditentukan. Boleh banget. Jadi harus tetap patuhi protokol kesehatan pastinya ya. Pemeriksaan pada ibu hamil itu minimal pemeriksaan selama hamil itu 4 kali ya. Nah, untuk masa di trimester pertama atau 1-3 bulan itu 1 kali minimal. Untuk di trimester kedua 4-7 bulan itu minimal juga 1 kali. Untuk di trimester 3 7-9 bulan itu minimal 2 kali. Jadi minimal. Kenapa harus dikontrol setiap trimesternya? Jadi kita harus memang ada pemantauannya, ada recordnya untuk tanda-tanda vitalnya, sebelumnya normal atau enggak, untuk berat badannya, monitoringnya, untuk perkembangan janinnya juga pastinya, udah masuk pambul atau belum, udah bagian teranya kepala atau sungsang, itu bisa dimonitoring saat pemeriksaan atau kontrol hamil setiap bulannya, dan minimal itu memang 4 kali ya selama hamil. Dan menurut saya USG itu penting banget ya. Jadi bunda-bunda sekalian harus USG ya. Kapan sih harus USG-nya itu? 1. Waktu hamil di trimester awal atau trimester 1. Itu kenapa harus USG itu menentukan seandainya nih kehamilannya ada di luar kandungan, kehamilannya di dalam kandungan, itu gimana? Nah, itu ada proses-prosesnya. Kalau seandainya hamilnya di luar kandungan, nanti bakalan ada tindak lanjut lebih mendalam lagi, apa tindak lanjutannya gitu. Kalau seandainya di dalam kandungan gitu kan sudah aman nih, udah nggak was-was nih. Untuk yang selanjutnya itu pada trimester 3 ya. Kenapa di trimester 3? Karena di trimester 3 itu kan di 7 bulan sampai 9 bulan nih. Lah itu waktu tepat untuk mengetahui posisi bayi, benar nggak sih di kepalanya itu di bagian terendah, apa malah sebaliknya bokongnya itu ada di bagian terendah. Lah dengan tahu sedini mungkin USG di dokter kandungan, dokter kandungan itu bakal ngasih tips-tips kepada kita supaya mungkin dalam waktu 7-9 bulan itu bakalan bisa berputar secara alami, seperti kepalanya udah di bawah gitu. Apa aja tipsnya itu bakalan diberikan sama dokter kandungan. Dan ada selanjutnya itu pemeriksaan untuk berat badan bayi, jelasnya ya. Untuk berat badan bayi itu secara berkala bakalan naik ya. Kalau seandainya berat badan kurang dari normal atau usia kehamilan, dokter juga bakalan ngasih tips-tips apa aja yang harus dikonsumsi, mungkin untuk asupan nutrisi apa aja yang harus kita makan supaya bayi kita berkembang sesuai berat badan normal usia kandungan kita saat ini gitu. Untuk selanjutnya itu kita bisa monitoring untuk ketuban ya. Nggak
menutup kemungkinan ketuban itu ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang berlebih gitu. Jadi untuk tips-tips yang bakalan diberikan dokter atau terapi yang bakalan dikasihkan dokter waktu ketuban itu kurang itu apa aja, ketuban normal itu apa aja, ketuban banyak itu apa aja, itu bakalan ada terapi lanjutan pada kita, apa aja yang diberikan pada ibu hamil dengan kasus seperti itu gitu. Apa tindakan selanjutnya yang bakalan dokter kandungan lakukan jika ada kelainan pada ketubannya. Jadi memang menurut aku itu penting banget ya USG, entah itu awal atau akhir atau pertengahan. Semakin kalian sering kontrol USG itu semakin baik untuk monitoring. Nggak sering-sering banget sih, ada waktu-waktunya. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang keberatan, nanti aku kalau setiap bulan kan biaya USG itu mahal. Nggak harus setiap bulan, ya minimal memang 2 kali kalau menurut aku idealnya, di trimester 1 dan trimester 3. Jadi untuk tafsiran persalinannya juga bakalan diperkirakan sesuai pemeriksaan pada saat itu ya. Jadi memang nanti setelah USG bakalan ada pertimbangan dokter untuk usia nanti 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan atau mendekati tafsiran persalinan itu ada jenjang berikutnya. Entar apa tindakannya, ibu ini harus dilakukan terminasi atau harus dilakukan persalinan segera, entah itu operasi atau persalinan normal gitu ya. Anjuran buat ibu hamil pastinya harus istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, gizi lengkap pastinya ya. Harus menghindari kegiatan yang berat, lakukanlah senam-senam kecil, kegiatan yang ringan-ringan saja, itu pasti diperlukan di rumah untuk ibu hamil. Dan hindari pastinya merokok dan minum minuman keras, itu dilarang banget buat ibu hamil ya. Jangan lupa untuk konsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan pada ibu-ibu sekalian dan minum secara teratur sesuai dosis yang diberikan dokter ya. Jangan lupa diminum, jangan bosan-bosan, jangan males-males untuk minum karena itu demi kebaikan ibu dan janin. Tips untuk pemeriksaan saat kontrol, apa aja sih yang dilakukan, apa aja sih yang dibawa gitu seandainya mau kontrol kehamilan. Jadi yang pertama pastinya kalian harus pakai masker ya. Pakai masker harus yang benar menutupi hidung, mulut dan juga dagu. Yang kedua, bawa hand sanitizer supaya saat kalian nggak menemukan air dan sabun, kalian bisa pakai hand sanitizer terlebih dahulu ya. Yang ketiga, kalian harus physical distancing, jaga jarak dengan bidan-bidan atau dengan ibu-ibu hamil lainnya, itu jarak minimal 1-3 meter ya. Yang keempat, itu adalah kalian lebih baik daftar terlebih dahulu via online ya. Karena untuk menghindari kerumunan banyak pemeriksa ibu-ibu hamil lainnya. Jadi bakalan kalau seandainya online kena konsultasi terlebih dahulu, nanti bakalan dikasih tahu jadwalnya kapan, hari apa, jam berapa, tempatnya di mana. Jadi nanti kalau seandainya kita datang itu kita bakalan nggak nunggu lama-lama. Jadi langsung masuk, nunggu berapa menit langsung masuk, diperiksa kita langsung pulang deh gitu ya. Jadi jangan lupa kita pakai hand sanitizer lagi setelah pulang atau cuci tangan lebih baik terlebih dahulu ya. Saat pulang pemeriksaan dari USG atau pemeriksaan kontrol di ibu bidan atau di puskesmas, ada pemeriksaan di rumah sakit lainnya, itu lebih baik kalian harus mencopot masker yang disposable, langsung dibuang aja. Kalau yang masker kain, kalian harus taruh di tempat cucian kotor, lalu cuci tangan di tempat air mengalir di depan rumah pakai sabun, dan juga jangan lupa mandi terlebih dahulu, lebih baik. Kalau mandi kan enak nih, seluruh badan itu bersih pakai sabun, nah seger juga dari luar, dari pemeriksaan kita bersih gitu. Jadi seandainya sudah mandi,
baju-baju yang dari tempat kita periksa tadi langsung ditaruh di tempat kotor, dan setelah mandi kita langsung cuci deh gitu. Jadi langsung cuci baju-bajunya. Jadi jangan nunggu entar, nanti malam, nanti siang, nanti besok gitu. Jadi nanti kelamaan takut malah kuman-kumannya nyebar kemana-mana gitu. Jadi itu adalah saran-saran dari aku gimana tipsnya kontrol di puskesmas, di Bu Bidan, atau di dokter swasta ataupun di rumah sakit. Jadi harus selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komentar di bawah ini, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.